Shalom sekalian, ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Luar biasa, Deb. Hari ini baju kamu cerah banget. Iya, puji Tuhan. It fits you very well. Catwalk. Oke, luar biasa. Pemirsa sekalian, bahwa jangan lupa Good News Program dapat pula disaksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Anda apabila akses ke website kami, ada banyak artikel-artikel yang akan memberkati Anda. Anda bisa bukan hanya nonton Good News Program, ada juga Coffee of the Day. Ya, yaitu suatu renungan harian yang kami buat setiap pagi pada waktu Anda membaca firman Tuhan. Anda bingung referensinya dari mana, masuk aja ke website kami melalui mobile device Anda, melalui iPad, tablet, dan komputer, laptop, apapun juga. Dan kemudian masih banyak lagi ya, bisa nonton video khotbah dan yang lain-lain. Luar biasa sekali. Pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila Anda membutuhkan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca, pemirsa sekalian. Dan hari ini kami akan mengemukakan satu topik yang sangat menarik, yang berjudul bersahabat dengan diabetes. Wow. Ya. Tentunya pemirsa sekalian berkata, Pak, saya enggak diabetes. Jadi, ini kita tahu bahwa diabetes adalah sesuatu yang menjadi momok, menakutkan bagi banyak orang. Kita nggak mau kena, dan tentunya bagi Anda yang mungkin sudah kena diabetes, ini akan memberkati Anda. Tetapi Anda yang belum, kami juga belum ya, puji Tuhan. Kami juga nggak kena, kami juga nggak mau. Kita akan belajar hari ini bagaimana supaya kita mencegah daripada mengobati. Dan seorang narasumber yang luar biasa yaitu Pak Epi. Epi Suryono. Beliau sudah bersahabat dengan diabetes selama 28 tahun, Daniel. Ini narasumber yang sangat kredibel dan kita percaya kita akan diberkati dengan apa yang akan dia jabarkan dalam Good News Program hari ini. Ya, pemirsa, sebelum kami tampilkan narasumber kami, terlebih dahulu kami mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Penyakit diabetes atau kencing manis sering dianggap momok yang menakutkan. Pasalnya, kalau tidak dijaga dengan baik, maka ia akan memicu terjadinya penyakit berbahaya lainnya. Melihat hal ini, tak lantas penyakit diabetes harus ditakutkan. Epi Suryono, buktinya penulis dari buku Diabetes Sahabatku ini ternyata sudah mengidap selama 20 tahun lebih diabetes tipe 2. Walaupun awalnya tidak mau mengakui kalau ia menderita penyakit tersebut, namun berkat dukungan keluarga dan pola hidup sehat, Epi pun dengan mantap mengatakan bahwa penyakit diabetes adalah sahabatnya. Gaya hidup saya buruk sekali. Ya. Apa sih gaya hidupnya buruknya gimana sih Pak Epi? Tadi yang Prof bilang juga, banyak makan, apa juga dimakan, gitu kan ya. Tidak hanya itu saja, pria yang berselera humor tinggi ini pun kerap menjadi motivator-motivator bagi penderita diabetes lainnya. Seperti apakah kisahnya dan bagaimanakah kiatnya untuk selalu hidup sehat? Saksikan Good News sesaat lagi. Tipe 2 itu dia biasanya timbul karena itu ada keturunan, ada faktor kegemukan. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam-hitam, muda hitam hidup lagi. Tapi Mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi Mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Wow.
Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa itu, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan pun nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Bersahabat dengan diabetes, Good News Program. Telah hadir di studio Bapak Epi Suryono, penulis buku Diabetes Sahabatku. Wow, apa kabarnya nih Pak? Baik, baik Ibu Debbie. Senang Bapak bisa datang ke tempat kami dan kami berharap hari ini kita semua bisa belajar dari Bapak. Nah Pak, kita mau berkenalan sedikit. Pak Epi bisa cerita Bapak Epi ini siapa dan apa gitu kepada pemirsa sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan tadi sudah dikenalkan. Nama saya Epi Suryono. Saya sekarang aktif di Persadia. Persadia itu adalah Persatuan Diabetes Indonesia. Yaitu dimulai karena saya seorang penyandang diabetes. Diabetes saya tercetus karena 3 faktor. Dari almarhum ayah saya, seorang penyandang diabetes juga. Jadi ada genetika? Ada genetika, Oke, betul. kemudian? Makanya saya kenal sekali dengan diabetes. Kedua, karena saat itu 28 tahun itu saya obesitas. Nah, tinggi 168, berat badan 85. Bahkan saya pakai celana ukuran 34 dulu. Oke. Lalu faktor yang ketiga karena gaya hidup saya yang buruk. Biasanya dulu saya juga SMA mahasiswa, saya atlet. Nah, biasanya kalau udah kerja apa kita alasannya nggak ada waktu untuk olahraga apa. Ya, di situ mulai faktor. Usia berapa tahun pada saat Bapak pertama kali menyadari Bapak kena diabetes? Sekitar 25-27 lah. Oh ya? Itulah. Jadi masih relatif muda tuh Pak ya? Muda, lagi muda-mudanya. Sekarang juga muda loh Ibu Debbie. Nah, tadi Bapak berkata diabetes tipe 2. Ini apa Pak? Mungkin beberapa orang tidak mengerti. Jadi kita luruskan Ibu Debbie sama Pak Daniel bahwa diabetes itu sebenarnya ada 4 tipe. Ya. Jadi kalau yang bicara diabetes kering, diabetes basah itu sebetulnya salah. Yang kering basah itu boroknya, bukan diabetesnya. Orang lihat boroknya basah terus, dia bilang ini gula basah. Kalau dia luka terus kering, dia bilang ini gula kering. Ini salah. Menurut ilmu kedokteran, diabetes itu ada 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe gestasional, tipe hamil, dan tipe lain. Nah, ini yang lebih parah yang mana nih? Antara 1, 2, 3, dan 4 nih? Nggak ada parah-parahan sama lah pokoknya. Oh gitu. Jadi ini cuma model-modelnya aja seperti hepatitis A, B, dan C gitu. Kapan tercetusnya. Oh, oke. Jadi waktu dia bisa menguasai, gula darahnya dia bisa terkontrol, kita sama orang. Kalau yang pertama tercetusnya kapan nih? Nah, tipe 1 itu biasa didiagnosa awal kalinya itu biasanya oleh anak-anak kecil. Oh, jadi juvenile. Juvenile. Oke, diabetes juvenile. Nah, juvenile. Karena dia istilahnya pankreas itu yang menghasilkan insulin. Insulin itu untuk menurunkan kadar gula di darah. Nah, pankreasnya, pabriknya sudah rusak dari kecil. Jadi ini bukan karena genetika, bukan ya? Kebanyakan bukan. Jadi juvenile itu karena faktor itu. Lagi hamil, mungkin kena sakit atau apa segala macam. Oh, gitu. Itu tipe 1. Tipe 2? Tipe 2 itu dia biasanya timbul karena ya itu ada keturunan, ada faktor kegemukan, gaya hidup. Nah, kalau Pak Epi berarti yang kedua karena obesitas, makannya banyak, terus kemudian gaya hidupnya nggak sehat. Gaya hidup. Ketiga, kehamilan. Jadi dia menyandang diabetes waktu dia hamil. Ya ini pasti ibu-ibu lah, pria nggak bisa hamil. Gitu kan. Oh, jadi bisa gitu ya? Bisa gitu. Karena mungkin ngidam, makan yang manis-manis, begitu kah? Enggak, pokoknya dia timbul diabetes pada saat kehamilan. Pada saat hamil. Nah, pemicunya apa nggak tahu nih? Nggak tahu, itu nanti dokter. Nanti dokter. Karena saya mau pandu,
Nanti kita juga bicara pandu. Saya pandu jadi itu ranahnya dokter. Nah, cuman diabetes tipe kehamilan, dia diabetes waktu hamil. Kalau dia gaya hidupnya bisa berubah, ini orang ibu bisa istilah tanda kutip gula darahnya terkontrol normal kembali. Tapi jadi kalau mungkin tidak, terjadinya waktu hamil aja. Ya, tapi kalau tidak ini bisa berkelanjutan. Karena dia pemicunya waktu hamil. Jadi bisa temporary atau bisa permanen. Yang keempat tadi apa Pak? Yang keempat diabetes tipe lain. Tipe lain itu misalnya gara-gara dia makan obat tertentu yang itu mengakibatkan gula darahnya naik. Jadi obatnya berhenti. Jadi penyebab-penyebab Jadi yang lain. ini temporary Mas. Temporary. Atau di pankreasnya, pabrik insulinnya ada misalnya tumor gitu. Jadi menghasilkannya udah nggak benar. Mungkin kalau ini diangkat, nggak beli. Pankreas itu di bagian tubuh di mana sih Pak? Antara lambung dengan tulang punggung di tengah-tengah, gitu tengah-tengah. Ya, Kurang lebih di belakangnya sejak pusar ke belakang, tapi di belakang lambung. Makanya disebutnya ada yang sebut dia lidah lambung, karena bentuknya seperti lidah juga gitu. Nah Pak Epi, pada saat Anda berusia 20 tahunan dan Anda menyadari bahwa diri Anda terkena diabetes, apa reaksi Anda pada saat itu? Karena saya udah tahu diabetes dari ayah saya, tidak bisa disembuhkan, dia seumur hidup makan obat. Jadi saya juga sangat kecewa, sangat putus asa. Karena saya tahu, waduh, saya ngewarisin penyakit yang nggak bisa sembuh gitu kan ya. Saya putus asa, saya kecewa. Jadi putus asa ya. Oke, kita akan break dulu sebentar ya. Pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik. Kita nggak mau kena diabetes nih ya, tetapi saya percaya bahwa kita semua mau belajar hari ini, makanya buka telinga kita lebar-lebar, lihat Good News baik-baik, katakan kepada kiri kanan Anda supaya mereka juga menonton Good News program hari ini dan kita akan belajar. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama dengan Good News program. Waktu itu gula darah saya menurut laboratorium 500. Normalnya berapa? 80 sampai 145. 80 sampai 145. 500 Saya 500. tinggi. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari Sok. Kita kembali di Good News program, yaitu dengan suatu topik bersahabat dengan diabetes dengan Pak Epi Suryono. Pak, kemudian pada waktu Bapak menyadari Bapak kena diabetes, kemudian kecewa, terus kemudian gimana nih? Pak Daniel, reaksi kita banyak.
ya saat itu, kecewa segala macam. Tapi yang paling umum, seorang penyandang diabetes atau disebut diabetisi, pasti dia akan menyangkal bahwa dirinya diabetes. Oh, ini masuk ke buku Bapak sekarang. Ya, ada beberapa kesalahan. Oke. Kesalahan. Denial ya. Ya, saya tulis di situ satu kebodohan. Karena setelah kita ngobrol ternyata itu bodoh. Satu contoh saja, saya. Waktu itu gula darah saya menurut laboratorium 500. Normalnya berapa? 80 sampai 145. 80 sampai 145. 500 Saya 500. tinggi. Masih muda loh, waktu itu saya umur 20 sekian. Saya dokter melihat dan dia bilang, pipi diabetes. Ya saya sih diam aja, tapi dalam hati saya, enggak, saya enggak diabetes. Karena saya pikir, saya membela dirinya waktu itu, oh ini laboratoriumnya salah lembar, punya orang lain. Atau 500 ini salah ngetik. Karena begini Pak Daniel, waktu seseorang dia penyandang diabetes, sakit diabetes, ini penyakit yang tidak dirasakan sakit. Malah dia enak tidur, enak makan. Makanya waktu beda sama sakit gigi. Oh dokter nggak ngomong aja udah senat-senut. Kalau diabetes mah nggak, tenang aja gitu kan. Makan enak makan. Tidur terus gitu, ngantuk bawaannya. Ngantuk gitu bawaannya. Ya. Makannya pengennya banyak, nafsu. Makan ngelihat nasi, anget aja udah enak. Udah ngiler gitu ya? Udah nikmat. Apalagi pandan wangi. Apalagi pakai ikan asin ya? Apalagi pakai sambal terasi. Wah udahlah itu. Pakai udang goreng. Itu. Waduh nggak berhenti-berhenti aja terus. Iya gitu dah. Jadi dia akan nolak. Dan waktu dokter bilang, tapi gula Bapak tinggi. Pasti dia akan jawab gini, dok, kemarin saya baru pesta, kemarin saya baru makan es krim, kemarin baru saya makan soft drink, banyak. Alasannya banyak. Banyak. Sebenarnya karena dia tidak mengakui. Nah, level apa yang orang itu, kan gini Pak, tingkat gula darah bisa naik. Tapi level mana, titik mana dikatakan bahwa orang itu divonis orang itu kena diabetes? Itu yang harus diagnosa dokter tentunya ya. Iya. Dan itu ada syarat-syaratnya dokter, termasuk pemeriksaan gula darahnya harus dari vena, jadi harus dia ke laboratorium. Tidak boleh yang ngambil di kapiler. Yang dia, Pak sambil jalan-jalan ada di mall, coba tes Bapak gula darahnya berapa? Itu tidak ditegakkan untuk diagnosis. Jadi itu tidak akurat gitu, istilahnya tidak diterima oleh dunia kedokteran. Dunia kedokteran menegakkan bahwa seseorang diabetes ada parameter angkanya, konsensusnya ada, misalnya waktu puasa di atas 126 puasanya. Nah itu ada, tapi tetap diperiksa harus dari vena. Oke, jadi nggak bisa dengan mudah dikatakan bahwa orang itu gula darahnya tinggi lebih daripada ambang batas, berarti dia pasti ini belum tentu ya. Tapi kalau dia sudah dilihat dari kapiler saja sudah tinggi, dan sebenarnya itu ada gejalanya, nah dia harus segera ke dokter. Jadi kemudian kebodohan pertama adalah tidak menerima kenyataan. Kebodohan kedua beralasan banyak makan nih sebelum tes. Banyak makan. Yang kedua terus apa berikutnya Pak? Lalu berikutnya merekayasa. Ya, nah merekayasa itu seperti tadi saya katakan bahwa dia mau periksa ke laboratorium 5 hari lagi, dari sekarang dia sudah jaga makanan, dia sudah tiba-tiba rajin berolahraga supaya hasilnya bagus. Jadi supaya rapotnya nggak merah. Nggak merah. Ya, Tapi ada rekayasa yang lain. Harusnya dia ke laboratorium, tapi dia merasa bahwa dia belum ngatur makannya, jadi mundur-mundur terus. Harusnya ke laboratorium, nanti deh. Gini, belum deh. Jadi gitu. kira-kira menurut Bapak masa yang paling tepat untuk pergi ke laboratorium untuk cek itu kapan? Sesuai dengan anjuran dokter. Jadi kalau kata dokter, bulan depan, buruk, bagus, atau apapun hasilnya, dia harus. Karena dari situ angka dokter bisa melihat kesehatan kita. Atau kalau orang awam misalnya besok, ya udah besok pagi kita berangkat ke lab gitu, untuk cek gitu maksudnya. Ini ya 3 pemeriksaan gula darah tadi yang bisa direkayasa. Tapi ilmu kedokteran juga maju dan dokter juga pintar. Ada 1 pemeriksaan gula darah yang tidak bisa direkayasa, yaitu HbA1c. HbA1c adalah pemeriksaan gula darah rata-rata 3 bulan ke belakang. Jadi maksudnya average-nya tubuh kita selama 3 bulan ini gimana harus lifestyle-nya di bawah 6,5. Jadi kalau saya umpamakan ketiga pemeriksaan yang tadi itu orang tuh hanya di pas foto, puasa, 2 jam sudah makan sama sewaktu. Tapi kalau HbA1c, gula darahnya di video selama 3 bulan, diambil rata-ratanya. Jadi ketahuan semuanya. Kita akan lanjut setelah break ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi tentang bersahabat dengan diabetes. I will lift my voice and say, Lord, I worship you.
because of who you are. Gereja Anda ingin di makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik gereja atau gembala sidang. Bila tanah hibah, harus sudah memiliki sertifikat tanah. Diutamakan bila memiliki IMB gereja. 2. Memiliki surat penugasan atau SK Sinode dan memiliki jemaat hadir pada hari Minggu minimal 40 jiwa. 3. Foto-foto kondisi gereja sekarang, serta proposal biaya yang diperlukan. 4. Sebutkan apa saja program penginjilan gereja yang ada. 5. Sebutkan dalam satu halaman A4, apakah alasan yang terbaik mengapa gereja Anda harus di makeover. Kirimkan proposal Anda melalui email ke goodnews@anugrah.net atau PO Box 2089, JKP 10020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, saksikan Good News bersama dengan saya Jeffrey Chandra dan jangan lupa klik di www.anugrah.net. Tuhan memberkati. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari Sok. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, you my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Whoa, Jehovah Jireh, you my provider. Oh, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom,
my praise, oh peace, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you are. Luar biasa. Duduk, Marlon. Selamat datang di Good News Program. Selamat datang, silakan. Iya, Marlon. Tuhan. Ya. Dahsyat suaranya. Amin, puji Tuhan. Ya, pemirsa di studio ada Marlon Tekatong Pesi. Lekatong Pesi. Lekatong Pesi, ya. Iya. Jadi Marlon ini ceritanya gimana punya suara yang begitu menarik gitu ya? Waktu begitu itu, indah. ya. Asalnya dari mana nih asalnya? Saya asalnya dari Amerika Ambon. ya? Amerika, USA, United States of Ambon. Iya. Di gang berapa? Di gang. Oke. Jadi kayak dengerin apa? Ron Kenoly. Ron Kenoly. Ya, memang lagunya Ron Kenoly itu kan ya? Iya, itu Ron Kenoly Brothers. Nah, jadi gimana ceritanya? Memang dari kecil Anda punya hobi bernyanyi? Ya, dari kecil saya nyanyi di 17-an, terus nyanyi di sekolah, acara-acara kenaikan kelas. Saya nyanyi terus, tapi dulu masih belum seperti sekarang ya. Sekarang masih jelek juga sih, masih banyak belajar. Iya. Dulu suaranya mirip saya dulu, Dap. Kalau bangun tidur seperti itu dulu. Sekarang udah berubah. Amin. Oke, pernah ikut ajang-ajang idol atau yang lain-lain mungkin? Ya, dulu pernah di Indonesian Idol, cuman nggak lolos. Nggak lolos. Indonesian Idol pertama. Jadi mungkin harus ikut lagi tuh. Ya, pasti. Supaya bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Amin. Oke. Album? Sudah ada album? Sementara belum, lagi proses. Lagi proses. Tunggu donatur. Tunggu berkat Tuhan berarti. Berkat Tuhan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa pemirsa sekalian. Kita mengundang Marlon karena kita tahu bahwa suaranya sangat luar biasa dan ini memberkati banyak orang gitu ya. Jadi ini kesempatan buat anak-anak Tuhan yang memang mempunyai suara yang istilahnya bagus, bisa memberkati Tuhan. Saya rasa zaman sekarang buat album juga nggak semahal dulu lah, nggak sekomplikated dulu ya. Bisa buat label-label indie atau apa. Berdoa ketemu orang yang tepat, Marlon. Amin. Nanti Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat dan Tuhan akan memakai kamu dengan cara yang luar biasa. Amin. Terima kasih sudah mampir di Good News Program. Iya, sukses selalu buat Marlon ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjut bincang-bincang dengan Pak Epi, ada sebuah kuis buat pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya sangat mudah pemirsa, yaitu apakah judul buku yang dibawa oleh Pak Epi hari ini ya. Kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan buku ini kepada saudara. Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang seperti tertulis di layar kaca pemirsa sekalian, nama, kemudian alamat lengkap dan jawabannya ya. Anda bisa kirimkan melalui SMS ke 2 nomor HP tersebut atau melalui email ke goodnews@anugerah.net ya. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih masing-masing kami akan mengirimkan sebuah buku Diabetes Sahabatku persembahan dari Epi Suryono. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Orang sering bicara bahwa diabetes bisa disembuhkan, itu salah. Jadi diabetes tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Shalom pemirsa Good News, saat ini saya berada di kota Manado, tepatnya kami baru tiba dari Jakarta di Bandara Samratulangi Manado. Kita akan menuju ke suatu tempat yang bernama Kota Mobagu yang akan kami tempuh dari kota Manado sekitar 4 jam. Nah, pada perjalanan kali ini kami akan mencari sebuah gereja yang akan kami bantu untuk
masuk dalam program Judge Makeover yang ke-15. Nah, saya berharap kita akan melakukan sesuatu yang sangat menarik, dan saya percaya dalam tayangan-tayangan kali ini banyak daripada pemirsa sekalian pasti akan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Oke, ikutin terus acara ini. CMO yang ke-15 kali ini kami mengarahkan perjalanan ke bagian Indonesia Timur, lebih tepatnya Sulawesi Utara, yaitu di Kota Mobagu. Gereja Pengkabaran Injil Tiberias atau GPI yang menjadi proyek kami terletak di lorong Pertamina, sekitar beberapa kilometer dari pusat kota. Gereja ini sempat terhenti pembangunannya lantaran keterbatasan dana. Setelah bertemu dan berdiskusi dengan gembala sidang setempat, Pendeta Stanley Asa, maka kami mulai memperhitungkan besaran biaya yang akan diperlukan. Hati kami memutuskan bahwa inilah gereja yang Tuhan kehendaki untuk kami bantu. Dan sungguh mengejutkan juga, ternyata budget yang diperlukan sesuai dengan anggaran kami. Dan yang terpenting, mereka sangat antusias untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Bahkan, mereka sudah memiliki sebuah tim yang bersedia untuk menerima visi dari Anugerah Ministries. Untuk pembangunan ini, kami memfokuskan akan memasang atap dengan kuda-kuda baja ringan, kemudian membangun keempat tembok, memperluas ruang ibadah sampai dengan 11 kali 19 meter, yang dilengkapi dengan lantai mezanin yang akan dijadikan balkon kantor gereja dan juga ruang doa. Tentunya gedung ini akan memiliki kapasitas yang lebih besar, yang akan bisa menampung 300 orang dalam setiap ibadah. Kita melakukan pembangunan secara cepat karena kami memiliki target bahwa gereja ini akan bisa dipakai untuk ibadah Natal. Tentunya ini merupakan hadiah Natal terindah. Kami percaya bahwa gereja yang dibangun ini tidak hanya sekedar tempat ibadah belaka, tetapi akan menjadi suatu pusat tuayan bagi Kota Mobagu. Masih bersama dengan kami dalam Good News program dalam suatu topik yang sangat menarik, yaitu bersahabat dengan diabetes. Silakan, Dad. Ya, Pak, kita bisa lanjut dengan kebodohan-kebodohan yang tadi Bapak ceritakan. Apa kebodohan yang berikutnya yang keempat, Pak? Keempat adalah satu kebodohan di mana kita penyandang diabetes sering olahraga berlebihan. Sebenarnya untuk penyandang diabetes, olahraga itu ada syaratnya, harus gula darahnya di bawah 250. Kalau enggak, bisa apa konsekuensinya, Pak? Bisa drop gitu? Bisa pingsan karena keracunan. Maksudnya darahnya ngedrop banget terus dia pingsan gitu? Bukan darahnya, dia keracunan karena keracunan hasil pembakaran lemak, sisanya itu keton. Oh, gitu. Ketoasidosis. Iya, berikutnya. Oke, jadi ada syaratnya itu ya. Iya. Karena dia pikirkan dengan olahraga banyak bisa membakar gula darah. Memang betul, tapi sebenarnya di kedokterannya ada syarat. Ada caranya. Nah, betul nggak, Pak? Mungkin saya sebelum tanya dulu nih. Orang bilang kalau misalnya minta maaf nih pipis gitu ya, kemudian air kencing ada ngetesnya, ada semut yang datang gitu. Betul. Itu gimana? Betul. Makanya dia kencing manis. Kencingnya memang manis. Oh. Betul. Dan salah satu kebodohan saya pernah, nah ini satu bodoh. Bapak Ibu sekalian, bahwa diabetes sampai hari ini dengan ilmu yang begitu luar biasa tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Ini. Orang sering bicara bahwa diabetes bisa disembuhkan. Itu salah. Jadi diabetes tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Nah, ini paradigma yang harus ditanamkan. Karena waktu dia bilang bicara bisa sembuh, dia nekat. Iya. Akhirnya tadi Pak Daniel bicara betul kencingnya di kerubung semut, itu betul karena saya pernah terapi urin. Dan memang urinnya manis. Ya terapi urin itu bahasa kedokteran. Maksudnya Bapak minum air kencing sendiri gitu, Pak? Jadi ya betul. Dan itu manis rasanya? Kalau gulanya tinggi manis.
Dan ya terapi urin tinggal itu dikasih teh gitu berarti lumayan dong, Pak? Rada-rada teh kencing manis. Tapi kalau misalkan kita berpikir secara positif ya kan kencingnya manis. Kalau diminum ya tambah manis lagi dong. Keluar diminum manis lagi dong, Pak. Ini yang satu kesalahan. Saya untuk terapi kencing manis pun ya jijik ya. Saya jujur ya. Makanya saya itu ada buku-bukunya. Saya baca 3 buku karangan dari orang Belanda, karangan orang India, dan salah satu dokter di Indonesia. Dari 3 buku itu alhasil katanya kencing manis bisa disembuhkan dengan urin yang paling pagi pertama. Berarti salah total itu? Saya coba setahun lebih, salah total. Oke, pemirsa sekalian, jangan sampai Anda minum pipisnya sendiri ya. Oke, pemirsa sekalian, saya yakinkan itu nggak enak. Oke, masuk berikutnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengatasi diabetes ini, Pak? Oke, nah untuk mengelola diabetes bisa terkontrol, sebenarnya ada 4 pilar. Yang pertama, pilar pertama, edukasi. Ini harus edukasi. Jadi dia kenal dengan benar. Karena dengan kenal dengan benar, mindset ini perubahan akal budi, pikiran ini menghasilkan adalah satu sikap hati. Pikiran benar, sikap hati benar. Dan sikap hati juga menghasilkan adalah satu tindakan. Sikap hati benar, tindakan benar. Dan orang diabetes sangat terkontrol sekali kalau gula darahnya terkontrol. Kalau gula darahnya tidak terkontrol, tandanya ini ada yang salah antara mindset, sikap hati, dan tindakan. Nah, saya pernah tahu, Pak, kalau orang kencing manis itu katanya saya lihat film atau apa ya, mereka nyuntik sesuatu, itu yang disuntikin apa itu? Insulin. Oke, nah, boleh dan ceritakan. gayanya dan ini kalau suntik insulin itu sangat salah sekali suntiknya gini. Kebanyakan daerah yang boleh disuntik di insulin, ya? perut, lengan tuh luar, sama paha sini, sama belakang. Jadi orang sering saya lihat, nah ini satu kesalahan juga. Kalau gini narkoba nih ya. Itu narkoba. Kalau suntik insulin pasti kalau harus suntik insulin gini bilangnya. Atau gini. Kenapa kok di perut, Pak? Itu ranahnya dokter nanti yang bicara. Mengapa insulin, Pak? Kenapa insulin? Bapak Ibu sekalian, insulin itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Manusia tanpa insulin dia tidak bisa hidup. Bahkan Prof juga bicara, Profesor, bahwa dari janin pun orang itu sudah perlu insulin. Fungsinya apa? Fungsinya insulin adalah menurunkan kadar gula darah. Jadi orang yang sudah terlanjur kena diabetes, mereka tidak bisa mengontrol insulin di dalam tubuhnya, begitu kan? Ya. Gini. Kekurangan insulin ataupun kelebihan. Kalau yang tipe 1, pabrik insulinnya yang disebut pankreas sudah tidak menghasilkan. Makanya tipe 1 harus pakai insulin dari luar, suntik. Tapi kalau yang tipe 2, kemungkinan dia menghasilkan insulin kurang. Atau insulinnya cukup bahkan berlebih, tapi ada masalah. Nah, Bapak juga menggunakan insulin? Betul. Sampai hari ini, Pak? Sampai hari ini. Betul. Karena kenapa? Karena waktu dulu saya didiagnosis sama dokter disuruh suntik insulin, nah kebodohan saya tidak mau. Saya nggak mau karena takut, aduh suntik ngeri segala macam. Saya bukan backgroundnya dari medis apa segala macam. 7 tahun saya menghindar terus suntik insulin. Akibatnya pankreasnya dikasih obat terus, dipacu terus. Pankreasnya capek. Akhirnya saya mau suntik insulin, keadaan badan saya berubah, kualitasnya jadi bagus, jadi bugar. Tapi sekarang pankreasnya sudah capek. Tidak menghasilkan lagi. Jadi akhirnya saya 100% pakai insulin. Oh gitu. Tipe 2 tapi yang pemakai insulin. Kecuali mujizat Tuhan terjadi, kemudian Tuhan menggerakkan pankreasnya sembuh ya. Nggak ada yang mustahil dengan Tuhan. Ada yang mustahil. Dan pasti nanti saya juga akan tulis buku lagi. Dan diundang di Goodnews lagi. Nah, selain insulin, Pak, apalagi yang harus dipelajari oleh orang-orang yang terkena diabetes? Ya, tadi makanya pilar pertama tuh edukasi. Dia harus ngerti benar. Sama nah, kedua, pilar yang kedua yaitu pola makan. Pola makan. Jadi pola makannya harus benar nih. Harus benar ya. Pola makan harus benar itu kalau dia makan, dia harus ingat rumusnya 3J. Nah, 3J. gini Pak, sebentar. Sebelum Bapak bicara, kita akan nyambung lagi nanti ya. Bisa sekalian, ini asik banget nih ya. Kita akan berbicara masalah pola makan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Antara jam 12 sampai jam 6 makan malam, jam 7 ada jam 4 makan snack lagi. Lalu jam 7 sampai mau tidur, jam 9 snack lagi. love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh.
I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari Sok. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Good News. Dan jangan lupa untuk log on ke www.anugrah.net. Masih kembali dalam Good News program yaitu bersahabat dengan diabetes. Pak, langsung aja Pak, menu makanan atau pola makan yang sehat untuk orang-orang yang diabetes dan untuk mencegahnya gimana nih? Ya, kalau pola makan bagi diabetes, ya ini bukan bagi diabetes aja udah bagus, apalagi buat yang tidak diabetes untuk mencegah. Nah, selalu kita bicara ingat dengan rumus 3J. 3J. Ya. Apa nih? J yang pertama jadwal, J yang kedua jenis, J yang ketiga jumlah makanannya. Oke. Jadi J yang pertama itu adalah jadwal, jadi dia Jadwal harus makan yang jadwal tetap makan gitu. yang tetap. Nah, Oke. jadi dia makan harus berdasarkan jadwal, bukan makan berdasarkan lapar. Lapar. Rasa lapar. Sering orang kan makan, nanti belum lapar. Nah, Iya. kalau diabetes nggak makan jadwal, jadwalnya sudah harus makan misalnya ya, dia nggak lapar pun dia harus makan. Harus makan. Jadi kalau pagi, bangun pagi misalnya jam 7 harus makan, kemudian jam 12 makan siang. Dan jadwalnya itu bagi penyandang diabetes sebetulnya yang benar ada sehari itu makannya 6 kali. Oh, 6 kali. 6 kali. Ya. Banyak banget, Pak. Bisa cerita Pak, Betul. silakan. 6 kali itu 3 makan berat yang makan pagi, Pagi, makan siang, siang, makan malam. malam. Ha-ha. Antara pagi sama siang itu ada snack. Jam 9, jam 10. Jam Oh, ada 10. snacknya. Antara jam 12 sampai jam 6 makan malam, jam 7 ada jam 4 makan snack lagi. Lalu jam 7 sampai mau tidur, jam 9 snack lagi. Jadi jumlah 6. Oh. Jadi Mau jadwal tidur itu yang masih pertama. snack lagi. Ya. Oke. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua? Jenis. Jenis. Nah, jenisnya sebetulnya buat diabetes yang sekarang itu apa aja boleh dimakan. Tapi ingat 3J. Asal jangan obat nyamuk aja. Termasuk minum bergula-gula juga boleh? Boleh. Karena sebetulnya orang diabetes juga gula kan dia masih perlu. Tapi nanti itu ada hitungannya semua. Ahli gizi nanti bicara. Gitu ya. Jadi Tapi semuanya harus ada takarannya begitu betul, ya. betul. Nggak boleh berlebihan Betul, maksudnya. betul, nggak boleh berlebihan. Nah, terus udah J yang ketiga, jumlah. Jumlah, termasuk tadi jumlahnya. Jadi kalau saya makan, saya mau diajak dinner, pesta, ya dari pagi sama siangnya saya sudah makannya saya lebih irit dong. Buat supaya pesta saya boleh lebih bebas makannya. Tapi sehari itu ada patokannya. Seperti di buku saya, seorang dia sering pergi ke ahli gizi, tapi kenapa salahnya waktu ditanya per hari berapa tujuan makannya, dia nggak tahu. Harusnya dia tahu per hari berapa. Jadi seperti orang keluar rumah, dia harus tahu tujuannya mau kemana. Oh mau ke studio ini apa? Good News. Nah, dia mesti tahu. Tapi kalau dia keluar rumah, terus dia bilang mau kemana, nggak tahu. Ya nggak tahu. Nah, tapi masalahnya Pak, kalau sekarang oke, tadi kan kita udah tahu jenis dan juga takaran. Nah, sekarang jenisnya yang baik dan yang nggak baik itu apakah pasti ada dong? Ya, kurang lebih 50 sampai 50%, ya satu piring gitu ya, kurang lebih setengah karbohidrat, setengah sayur, seperempat karbohidrat, ini protein. Oh, jadi karbohidratnya hanya seperempat piring aja. Kurang lebih ya. Ya, tapi separuhnya sayur ya. Betul. Banyak nanti sayur. dihitung oleh ahli gizi yang itu. Oke. Yang bikin pagi makan pagi seperti itu sarapan, makan siang dan makan malam juga. Bagaimana seperti dengan itu. snacknya, Pak? Kalau snacknya manis-manis gitu gimana? Silakan. Nanti Silakan. kita latih. Kita latih dalam makan snack itu, kita latih dia mesti membaca labeling nutrition fact-nya. Berapa mengandung karbohidratnya.
gitu. Tapi gula, kita harus tahu juga bahwa gula itu sebenarnya nggak sehat ya, karena berlebihan untuk kita juga membuat kita menjadi malas berpikir dan yang lain-lain, itu ada efek sampingan gula Betul. juga kan. Semuanya Pak Daniel, kalau yang berlebihan itu nggak sehat. Nah, Gitu ya. ini satu pertanyaan yang saya rasa cukup penting. Orang-orang Kristen atau banyak orang-orang lain lagi suka berpuasa. Betul. Nah, kalau orang yang sudah kena diabetes, ini ngatur jadwal puasa dan makannya bagaimana? Nah, penyandang diabetes, dia kembali kalau mau puasa, dia harus tanya dokter. Harus, wajib hukumnya. Itu ada syaratnya Pak Daniel. Bahwa misalnya kalau yang sudah pemakai insulin, kalau sudah 2 jenis insulin yang dia sudah pakai, dokter tidak akan mengizinkan puasa. Oh. Gitu. Untuk puasa juga gula darah harus di bawah 250. Kalau dia di atas 250, tandanya ada problem di insulin pankreasnya, dia coba-coba puasa bisa geblak. Jadi sama seperti olahraga tadi ya, di bawah 250. Jadi ini iman harus berdampingan juga dengan medis juga ya. Medis, ya dengan teori yang sangat betul. Oke. Kita akan lanjutkan nanti ya Pak ya. Oke pemirsa, sebelum kita take a break, saya mau membacakan jawaban doa ya. Ada seseorang yang pernah meminta bantuan doa untuk studinya. Kemudian setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS kembali dan bersaksi karena sudah mengalami trombosan. Terima kasih Good News untuk doanya. Aku sudah ujian sidang S2 dan aku lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. God bless you, Good News. God bless you too. Nah pemirsa, kami percaya kalau pemirsa masih memiliki persoalan dalam hidup Anda yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, mari hubungi kami sekarang juga. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali setelah break yang satu ini. Tentunya pada waktu kita mengontrol kehidupan kita dengan baik, firman Tuhan mengingatkan tubuh kita ini loh, bait Allah pemirsa sekalian. Saya dulu juga pernah sakit, mungkin bukan diabetes, tetapi saya dulu sakitnya adalah asam urat dan sekarang saya juga sudah sembuh. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. Melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Bersahabat dengan diabetes dalam Good News program. Silakan Daniel. Pak, pertanyaan yang sangat penting nih. Ini yang terakhir tapi sangat penting nih. Nah, saya mendengar kabar bahwa orang yang kena diabetes itu akan terganggu fungsi seksualnya, menjadi impoten dan yang lain-lain gitu. Nah, ini gimana nih pengalaman pribadi, minta maaf dengan Pak Epi juga. Ya, betul. Sebenarnya kuncinya kan kembali di gula darah.
Tapi sebelum saya menjawab ini, saya akan katakan bahwa diabetes itu gejalanya ada yang khas, ada yang tidak khas, sama ada yang tidak bergejala. Impotensi termasuk tidak khas. Nah, mungkin saya rubah deh pertanyaannya. Kenapa kok terganggu gitu? Nah, ya kembali, gula darah jadi karena dia gulanya tinggi, dia akan merusak saluran-saluran darah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk kemanapun. Diabetes itu merusak saluran darah? Betul, karena gulanya tinggi. Jadi gini umpamanya, Pak Daniel, bahwa seorang penyandang diabetes gula darahnya tinggi, itu kan gula darahnya tinggi, gula di darahnya tinggi. Dan darah ini mengalir ke seluruh tubuh. Jadi kalau gula darahnya tinggi, apalagi dalam lama, itu tubuhnya kan seperti direndam gula. Seperti manisan Bogor. Oh, jadi lembek? Bukan jadi lembek. Oh, itu aja, pala aja direndam kisut, apa juga kisut, dia menghancurkan. Termasuk nanti ada penyumbatan, termasuk nanti makanya kaki bisa diamputasi karena dia mengalir darahnya kurang dan memberi makan sel-selnya kurang karena ada gula terlalu tinggi. Oh, penyebabnya itu. Jadi sekarang jalan keluarnya apa nih? Kalau seseorang misalnya kena ini kan itunya kisut. Iya. Jadi pakai Oke, begini Pak Dan. Sebenarnya jawabannya hanya gampang sekali. Mari kuasai gula darah. Mari gula darah kontrol. Begitu gula darah kontrol, apa bedanya dengan orang sehat? Ini kuncinya. Hasil laboratorium gula darah terkontrol, bahkan lipid, lemak segala macam, sampai orang membaca apa bedanya dengan orang sehat. Dia bilang Pak Epi lebih sehat daripada orang sehat. Hasil laboratorium saya. 3 bulan. Jadi kalau misalnya gula darahnya sehat, kemudian fungsi tubuhnya semua sekarang sudah terkontrol baik, sehat, harusnya performance-nya juga meningkat. Ya. Laporan sahamnya naik gitu. Iya. Boleh sedikit saya kesaksian? Silakan. Ini baru saya 28 tahun saya diabetes, 8 tahun, 9 tahun terakhir ini bagus. Ya. Tapi di 20 kacau. 20 kalau diabetes itu seperti bangunan ada rayap. Makin gula darah tinggi, rayap makin aktif. Di 20 tahun saya tidak terkontrol, ini rayap sudah aktif. Sudah ada komplikasi. Kemarin awal tahun saya dites jantung, kalsiumnya, jantung kanan saya salurannya sudah tersumbat 70%. Aduh. Yang kiri sudah 60%, komplikasi. Jantung ketemu kiri dan kanan sudah tersumbat 40%. Sampai kemarin ini dokter awal itu dia bilang tes treadmill di bulan 4. Oke, hasilnya bagus, nggak ada apa-apa, jadi saya tidak usah pakai ring. Nah, tapi dia bilang, Pak Epi, saya mau lihat lagi di 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depannya, yaitu kemarin, pas Oktober ini, hari Senin kemarin. Saya tes treadmill lagi, karena dia minta 6 bulan. Alhasil, Pak Daniel, saya bilang itu semua kemuliaan Tuhan, dan mujizat itu terjadi juga karena kita ketertiban kita, kesungguhan kita. Dia lihat semua hasil saya, Pak Epi, jantungnya kuat sekali, dan ini sama dengan orang normal. Nah, saya kasih hadiah Pak Epi, kata dokter gini, sudah tidak usah karena secara teori bisa 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali saya harus treadmill. Sekarang udah setahun sekali seperti orang normal. Kemuliaan kemuliaan buat Tuhan. Tapi kenapa itu hal mujizat bisa terjadi? Kerjasama, ada bagian Allah, bagian manusia. Sayanya hidupnya mulai berubah, tertib gaya hidupnya. Dan sekarang Pak Epi sudah menjadi seperti orang normal dan tetap mengontrol gitu ya. Kuncinya tetap mengontrol. Dan sekarang Pak Epi aktif di Persatuan Diabetes Indonesia Persaida sebagai seorang pandu. Terima kasih Pak Epi. Kami sangat diberkati sekali dengan pembelajaran hari ini dan saya percaya bahwa ini akan berdampak sangat positif buat banyak kehidupan yang menyaksikan hari ini. Luar biasa, pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita melihat ayat 19 dan ayat 20. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Pemirsa sekalian, kita hari ini belajar cukup banyak, panjang, lebar, dan dalam tentang bersahabat dengan diabetes ya. Kita nggak mau kita sakit pemirsa sekalian. Dan saya percaya tentunya pada waktu kita mengontrol kehidupan kita dengan baik, firman Tuhan mengingatkan tubuh kita ini loh bait Allah pemirsa sekalian. Saya dulu juga pernah sakit, mungkin bukan diabetes tetapi saya dulu sakitnya adalah asam urat dan sekarang saya juga sudah sembuh. Puji Tuhan. Intinya adalah kalau tubuh kita sehat, berarti jiwa kita juga lebih sehat ya. Roh kita kalau kita rajin membaca firman Tuhan dengan baik, dengan kontrol yang baik, hidup kita akan juga jauh lebih kuat gitu ya. Roh kita akan kuat. Rencana Tuhan akan terjadi pada kehidupan kita dan saya percaya
pada waktu kita menghadapi kesukaran, yang saya lihat efeknya adalah kita nggak akan mudah menjadi orang yang berpikiran negatif. Karena kita sudah terlatih untuk mengontrol sesuatu dengan baik. Dan kita minta hari ini, saya akan berdoa nanti bagi siapapun Anda yang sakit, kita akan berdoa. Saya tahu dokter mungkin berkata bahwa diabetes tidak dapat disembuhkan. Beberapa penyakit mungkin tidak dapat disembuhkan. Tetapi mari hari ini kita berikan satu ruang bagi Tuhan untuk beroperasi di dalam kehidupan kita, bergerak dalam kehidupan kita. Kita minta kuasanya menyerbu sakit penyakit kita, menjelajah diri kita, dan biarlah engkau yang sakit engkau disembuhkan. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk acara hari ini. Bapa, hari ini kami mau berdoa untuk siapapun yang sakit di luar sana. Hai engkau yang sakit, yang dokter berkata bahwa sakit penyakitmu tidak mungkin sembuh. Yang dokter katakan hidupmu tinggal 1 bulan lagi atau tinggal 1 tahun lagi. Dokter berkata itu adalah fakta, tetapi kebenaran firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan di mana ada Tuhan tinggal di sana ada rohnya, dan pada waktu roh Tuhan itu bermanifestasi, artinya mujizat itu akan siap terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat segala macam sakit penyakit yang ada, sakit jantung, diabetes, kolesterol, asam urat, apapun namanya, bahkan kanker, tumor, gagal ginjal, tulang belakang yang sakit, mata yang buta, telinga yang tidak dapat mendengar, engkau yang cacat mental, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang tidak bisa hamil, yang dokter katakan bahwa engkau seumur hidup mandul, dengar baik-baik, sekarang juga kami melepaskan kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus melalui bilur-bilurnya. Engkau, aku perintahkan sembuh sekarang juga, sembuh dalam nama Yesus. Tarik nafas pemirsa dalam-dalam, mari kita tarik sekarang juga, tarik dan kemudian terima kesembuhan, lepaskan, haleluya. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya mujizat-Mu terjadi, kami minta Engkau beroperasi sekarang Tuhan. Apapun yang dokter tidak sanggup lakukan, kami minta Tuhan Engkau beracara Tuhan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, Engkau profesor di atas segala profesor. Dengar baik-baik, sakit penyakit kami jelajah Engkau, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan tubuh yang sakit sembuh sekarang juga, sembuh. Engkau sembuh sekarang, sembuh. Terima mujizat, terima. Katakan aku terima. Katakan dengan bilur Yesus aku sembuh. Mulai gerakan daripada tubuhmu yang sakit. Engkau yang tidak bisa melihat sekarang juga terima penglihatan yang baru. Engkau yang cacat bahkan atau mungkin yang kakimu lumpuh, sekarang juga terima kebangkitan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Aku perintahkan engkau bangkit sekarang juga. Terima pemirsa sekalian, sembuh. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan ada kesaksian-kesaksian yang besar. Namamu dipermuliakan. Namamu dimuliakan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara pemirsa sekalian, engkau yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama dengan kami di studio, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, pemirsa, satu episode yang luar biasa sudah kita lalui bersama pemirsa. Kami akan menjumpai pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan support yang sudah diberikan kepada kami. Dan kami mengajak Anda untuk selalu mengecek ke website kami. Anda dapat melihat berbagai macam program kemanusiaan, rohani, dan kami percaya hidup Anda akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you high and lifted up, shining in the light of the glory. Oh, who are the power and love is rising, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Who are in power and love is rising, holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Oh.